Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esy Julia Setiadini dari kelas R2M NPM 202014501124. Saya ingin menjelaskan tentang IPA perkembangan dan daya abstraksi manusia. IPA klasik 7000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Teori dan eksperimen berperan saling melengkapi dan memperkuat kajian yang bersifat makropik, mengacu pada hal-hal yang berskala besar dan kaidah pengajian dengan cara tradisional. Lebih mendahulukan eksperimen daripada teori, terbatas pada media atau alat bantu penelitian. Tokoh Thales, Pythagoras, Plato, Aristoteles, IPA modern 1500 sampai dengan 1600. Penekanan terhadap teori lebih banyak dari praktek. Telah bersifat mikropik, bersifat detail dan berskala kecil. Menerapkan teori eksperimen, yakini menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Pengetahuan dari eksperimen yang berkiblat pada teori yang salah sudah ada, dan dengan bantuan teknologi yang lebih maju dan canggih, sehingga lebih mendetail tokohnya Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Galileo, Isaac Newton, Robert Boyle, Antonin Laurent Lavoisier. Rentang perkembangan IPA abad ke-15, Pseudo Sekiankar, mitos logika. Abad ke-16, awal IPA, hipotris liberal dan penemuan alat bantu. Abad ke-19, revolusi industri, penemuan mesin modern, mesin uap, kertas, dan lain-lain. Abad ke-20, IPA modern, alat riset canggih, dan mikrofon. Ruang lingkup IPA dan perkembangannya. Hakikat IPA dapat diartikan berbeda menurut sudut pandang yang digunakan. Menurut orang awam, kumpulan informasi ilmiah. Sedangkan untuk pengertian ilmuwan, metode untuk menguji hipotesis. Dan filosof, cara bertanya tentang kebenaran yang diketahui. Gabungan pandangan tersebut cukup mewakili pengertian IPA. IPA pada hakikatnya A. Kumpulan pengetahuan, B. Cara berpikir, C. Cara menyelidiki. A. Kumpulan pengetahuan. 1. Fakta merupakan suatu kebenaran dan keadaan suatu objek atau benda, serta mempresentasikan pada yang diamati. Ada dua kriteria yang dapat diamati dan dapat ditunjukkan dan didemokrasikan setiap waktu. Namun, ada fakta yang tidak dapat didemokrasikan tiap waktu. Contohnya gunung meletus dan gerhana. Fakta yang dapat diamati setiap saat oleh siapa saja memberikan hasil yang sama disebut fakta. Fakta yang hanya terjadi sesekali tidak selalu dapat diamati disebut kejadian event. Dua konsep merupakan abstraksi dari kejadian-kejadian objek-objek atau fenomena yang memiliki sifat tertentu seperti konsep atom, gelombang, dan bunyi simbiosis. 3. Prinsip dan hukum. Bentuk-bentuk dari fakta dan konsep bersifat lebih umum dari fakta tetapi juga berkaitan dengan fenomena yang dapat diamati. Contohnya hukum Pascal, hukum kekekalan energi. 4. Teori. Selain mendeskripsikan fenomena alam dan mengklarifikasikan, IPA juga berusaha menjelaskan suatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Untuk mencapai hal itu, maka disusunlah teori. Teori bersifat tentatif sampai terbukti tidak benar atau direvisi. Contohnya teori atom dan teori Darwin.
5. Model merupakan presentasi atau wakil dari suatu yang tidak dapat kita lihat. Model sangat membantu dalam memahami fenomena alam dan teori. Contohnya model atom. Cara berpikir atau a way of thinking. Kejadian di sekitar diamati oleh indera, proses penyelidikan, hasil penyelidikan, analisis, produk atau konsep fisika. C. Cara penyelidikan atau a way of investigasi. IPA merupakan cara untuk memahami fenomena alam dan permasalahan melalui kegiatan laboratorium yang berupa kegiatan penyelidikan dalam bentuk eksperimen dan observasi sehingga diperoleh penjelasan ilmiah tentang fenomena alam tersebut atau pemecah permasalahan yang ada. Sekian presentasi dari saya dengan materi IPA Perkembangan Daya Abstrak Manusia. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan daya abstraksi manusia atau peranan matematika dan daya abstraksi manusia. Matematika klasik ada menghitung dengan jari tangan atau manual, lalu belum mengenal bilangan negatif atau pecahan. Perkembangan otak menimbulkan masalah baru yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Memerlukan perhitungan matematis dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin kompleks dan rumit yang tidak dapat diselesaikan dengan matematika klasik. Selanjutnya ada matematika modern. Peranan perkembangan IPA. Ciri khas matematika berguna meningkatkan daya otak manusia, dapat memecahkan masalah yang kompleks secara tuntas. Timbul simbol bilangan yang mempermudah manusia menuangkan daya abstraknya. Lalu istilah variabel untuk memberi pengadaian sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Penyelesaian masalah manusia dengan bantuan manusia bersifat logis dan memiliki nilai kepastian. Lalu peranan matematika terhadap IPA. Pertama, menurut sejarah, kemampuan menulis manusia sama tuanya dengan kemampuan manusia dalam menghitung. Kedua, ada tulisan, simbol tentang apa yang ia pikirkan. Ketiga, ada berhitung, korespondensi persatuan dari objek yang dihitung. Keempat, contohnya, menghitung jumlah ternak dengan cara memasukkan ke kandang dan mewakili hitungannya dengan batu. Matematika merupakan hasil penalaran deduktif. Dipadukan dengan penalaran induktif, manusia melalui pengamatan fenomena atau gejala yang ada dalam kehidupan. Peranannya sebagai faktor penunjang dalam memahami alam semesta dan dapat menjangkau sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pengalaman empiris. Beberapa hasil pemikiran ilmuwan dengan bantuan matematika modern antara lain, Eratosthenes menghitung besarnya bumi. Dengan asumsi bumi itu bulat, maka keliling atau besarnya bumi dapat dihitung secara matematika, yaitu 24.000 mil dan garis tengah buminya 8.000 mil. Hipparchus menghitung jarak bumi ke bulan. Aristarchus menghitung jarak bumi ke matahari, tetapi salah. Simpulan lain, matahari 7 kali lebih besar dari bumi. Pythagoras, Apollonius, Kepler, Galileo, dan Huygens. Metode ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, diantaranya 1. Rasional, sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. 2. Empiris, menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati dengan menggunakan panca indera. 3. Sistematis, menggunakan proses dengan langkah-langkah logis. Adapun peranan matematika bagi IPA adalah matematika telah memberikan ciri khas bahasa tersendiri pada IPA yang biasa disebut dengan bahasa matematika yang sangat berguna pada peningkatan daya abstraksi manusia. Sehingga dunia ilmu pengetahuan khususnya matematika dengan memberikan simbol
pada unsur-unsur matematika seperti simbol bilangan yang dinyatakan dengan angka-angka. Karena memang penggunaan dengan simbol-simbol demikian rupanya akan lebih mudah, praktis, dan efisien. Contoh, misalnya orang hendak menyebut atau menulis himpunan semua bilangan ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Maka orang akan lebih suka menulisnya dalam bentuk simbol. Contohnya adalah X garis miring X adalah bilangan ganjil. Cara-cara semacam itulah yang disebut dengan bahasa matematika, yaitu mengubah bahasa percakapan sehari-hari ke dalam simbol-simbol atau singkatan-singkatan yang ternyata lebih praktis. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa huruf X tadi adalah wakil dari bilangan-bilangan. Terima kasih. Saya Kadek Nadita akan menjelaskan tentang IPA kualitatif dan kuantitatif. IPA kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis, dan lebih menampakkan proses maknanya. Contohnya seperti Kopernikus sampai Galileo. Di bulan terdapat gunung, Jupiter memiliki 4 buah bulan, di matahari terdapat bercak hitam untuk mengukur kecepatan rotasi matahari. Di sini juga tidak dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya kasual sebab akibat, hanya menjawab pertanyaan yang sifatnya faktual. Sedangkan kuantitatif dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan statistik. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah segala yang diketahui manusia itu pengetahuan. Berdasarkan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, maka pengetahuan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah diperoleh melalui coba-coba berdasarkan prasangka, intuisi, dan tidak sengaja. Sedangkan pengetahuan ilmiah melalui sebuah metode ilmiah. Terima kasih.